mana? Ini papanya. Mana di mana? Ini. Di mana? Ini papanya. Ya coba tunjukin mama di mana. Nenek sihir. Nenek sihir. Di mana? Di mana? Nenek sihir. Di mana? Ish. Nenek sihirnya di mana? Coba tunjukin. Oh, di situ, di sini. Di sini. Iya. Iya. Ya. Indigo tuh ada nggak sih? Ada orang yang percaya, ada yang enggak. Oke, ada nggak secara sains? Kalau di dalam ilmu kedokteran jiwa, kalau masuk ke dalam buku lagi teks diagnostik klinisnya nggak ada gitu. Makanya kalau orang ada yang mengatakan bahwa dia itu indigo gitu ya, dia harus melewati pemeriksaan klinis wawancara psikiatri dulu karena takutnya dia schizophrenia bukan indigo. Jadi kita harus yakinkan dulu bahwa memang dia bukan indigo ya, dan dia diobatin kalau dia memang schizophrenia. Jadi hati-hati buat teman-teman yang mungkin suka mengaku-ngaku dia bisa melihat sesuatu atau mendengar sesuatu yang bisa memberikan dia sesuatu gitu ya, atau apapun itu ya perlu diperhatikan. Jangan sampai sebenarnya dia mengalami masalah kejiwaan. Jadi datang aja deh ke dokter jiwa untuk mendapatkan kesembuhan itu. Oke, it means artinya saya simpulkan dikit ya. Berarti kalau ada yang bilang dia indigo, berarti antara dua nih. Kalau nggak dia nipu, kalau nggak skizo. Saya nggak bisa bilang begitu kalau belum periksa. Namanya juga dokter ya, harus periksa dulu. Ada yang bilang seperti itu, kalau berarti kan kalau bisa kita bilang seperti itu ya antara dua dong. Ya kalau saya sih bilang ya udah kita wawancara klinis psikiatrinya dulu deh. Banyak loh indigo terkenal di Indonesia. Ada yang pawang hujan, yang ngerasa punya remote di langit. Iya. Saya nggak tahu itu apakah ini disebut dia indigo atau bukan. Tapi pada dasarnya indigo itu memang kalau kita cari di PubMed aja itu nggak ada yang membahas khusus gitu. Karena memang masuk ke kategorinya bukan ke kategori masalah gangguan kejiwaan dalam tanda kutip sebagai diagnosis gitu. Tapi kita lihat banyak orang indigo itu sebenarnya schizophrenia gitu, ada halusinasi, ada wahamnya juga. Jadi jangan buru-buru lah kalau mengecap indigo itu, apalagi indigo child kayak gitu juga. Menurut saya lebih prefer gitu ya punya anak yang normal-normal aja kan daripada dia bisa melihat-lihat sesuatu kayak gitu. Jadi segera bawa ke dokter jiwa. Menurut saya itu pesan yang paling penting buat teman-teman, ibu-ibu, siapapun yang punya kenalan atau anak mengalami masalah indigo. Dan hilangkan stigma negatif terhadap dokter kejiwaan kali ya. Sudah jelas kan, pengennya kita ngomong begini dari tadi kan begitu. Supaya orang tuh nyadar bahwa masalah-masalah yang sebenarnya terkait dengan kebudayaan, goib, setan dan segala macamnya itu jangan-jangan ada latar belakang masalah kejiwaan, Dok. Jadi itu yang sebenarnya intinya saya pengen datang ke sini itu bersama dokter itu karena kepengen sekalian menjelaskan gitu. Karena kita nggak punya akses sebenarnya banyak. Karena teman-teman itu banyak yang nggak pernah merasa, enggak itu kan budaya, oh itu kan secara agama nggak masalah. Iya, tapi coba perhatikan apakah memang ini masalah kejiwaan atau bukan. Dan yang kita ngomong ini juga nggak sembarangan, ini semuanya hasil penelitian pasti. Dan penelitian yang panjang. Dari tadi saya ngomong selalu berdasarkan buku, referensi dan itu kan. berdasarkan suatu penelitian yang panjang. Ya, jadi tidak ada asumsi dari saya sendiri. Jadi ini fix science tanpa kita ya menduga-duga ataupun juga mengikuti tradisi tertentu. Kita menghormati adanya Kita menghormati adanya tradisi budaya ya, agama yang berkaitan dengan kondisi seperti itu. Tapi saya minta tolong kalau misalnya banyak masalah-masalah yang sebenarnya kita anggap itu sebagai masalah kebudayaan, agama dan segala macam yang berkaitan dengan goib dan yang lain-lain, tapi ternyata sebenarnya adalah masalah kejiwaan. Jadi itu yang penting banget. Jadi jangan sampai ini kita membuat salah satu teman-teman kita yang mengalami masalah itu jadinya makin tambah jauh dari pengobatan. Ayo kita dekatkan ke pengobatan. Indigo itu penyakit, itu bukan kelebihan. Wah, jangan tambah lagi Bu ya. Indigo itu bukan kelebihan Bapak Ibu sekalian, itu penyakit, gangguan syaitan. Mau bukti? Coba ruqyah tuh. Anak Anda ada indigo, dudukin, bacain ayat Al-Quran. Kalau tidak kesurupan pasti dia merasa merinding, dia merasa, tapi itu indigo karena masalah syaitan. Saya pernah ngisi acara itu, pada saat itu pernah diundang di Trans TV waktu itu, khusus masalah indigo di acara halal.
Sutradaranya ngotot, bilang ini, Ustadz ini kelebihan nih, prestasi. Saya bilang bukan prestasi nih Pak. Ini penyakit syaitan, diganggu oleh syaitan. Kok bisa? Dialog sama saya setengah jam. Terus saya bilang kesimpulannya gini aja Pak. Bapak coba, sudah ada sampel-sampelnya ada di Indigo? Sudah ada, 5-6 orang. Tanya mereka, pasti bahasanya, dari mana kau tahu ini? Bisa sembuhin penyakit kah? Bisa tebak masa depan kah? Bisa tahu? Dari mana? Pasti dia bilang, temannya di belakang rumah, temannya di atas kamar, temannya begini di kamar mandi. Itu syaitan semua. Coba ruqyah. Pasti kesurupan tuh. Kesurupan atau dia merasa merinding. Berapa kali itu kasus seperti itu? Jadi ini bukan prestasi, ini syaitan ini. Gangguan syaitan. Masalah dia mengobati orang lain itu hanya upaya syaitan saja. Syaitan untuk menipu manusia. Dari sekian orang yang datang kepada dukun, kepada orang-orang yang tidak pintar ini, ya, dan orang-orang yang tidak normal, yang sering di Indonesia dikatakan orang pintar, orang normal, paranormal, ini semua tidak benar. Gitu. Yang datang kepada mereka ini, dari sekian banyak yang datang, satu mungkin yang sempat berhasil, sempat. Itu pun karena ada penyebab yang memang Allah sudah jadikan secara manusiawi bisa selesai. Gitu kan? Yang lainnya gagal. Makanya kata Nabi SAW, syaitan datang kepada dukun-dukun, teman-temannya dukun, dan menyampaikan informasi, dari 100 informasi ketahuilah 99 dusta. Hanya satu yang benar gitu.